Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film perang epik fantasi, berjudul 300, yang dirilis pada tahun 2006 silam. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka pada tahun 540 sebelum Masehi. Kita akan melihat saat anak laki-laki Spartan melalui proses untuk berubah menjadi pria sejati. Dimulai dari saat anak itu lahir, dia akan diamati secara menyeluruh oleh inspektur bayi yang bertugas memilih dan memilah calon bayi yang lahir. Dia berdiri di atas tebing di mana ratusan meter di bawahnya terbaring tulang-tulang bayi yang mati, yang tidak lulus seleksi saat mereka dilahirkan, entah karena penyakit, kecacatan, atau karena terlalu lemah, jadi mereka dibunuh. Ketika bayi yang dilahirkan lulus seleksi, mereka hanya akan dirawat oleh ibunya sampai usia 7 tahun. Setelah usia 7 tahun, mereka akan dipisahkan dari ibu mereka dan akan dilatih menjadi prajurit yang tangguh. Mereka diajarkan cara berkelahi dan akan ditempa dengan sangat keras seperti dicambuk terus-menerus untuk memperkuat mental mereka. Setelah mereka bertambah dewasa, mereka akan dilatih untuk bertahan hidup dengan cara melepaskan mereka ke alam liar untuk menghadapi dan melawan rasa takutnya. Mereka baru diizinkan kembali setelah melewati semua itu, dan begitulah cara bangsa Spartan membentuk kekuatan tempur prajuritnya. Pada suatu hari, seorang utusan dari bangsa Persia datang ke Sparta untuk menemui Raja Leonidas. Dia memegang tengkorak para pemimpin Spartan di tangannya, sengaja menunjukkannya agar para penjaga membiarkannya masuk. Utusan itu dan pengawalnya lalu dibawa masuk menemui raja, di mana dia menjelaskan bahwa dia ada di sana atas perintah dari Raja Xerxes, dan raja mengirimnya untuk menyampaikan perintah, yaitu bangsa Spartan harus tunduk kepadanya dan mereka tidak perlu berperang. Mendengar itu, Ratu Gorgo menolak dan mengatakan, atas dasar apa melakukan itu, tapi utusan tersebut malah marah dan mengatakan, bagaimana bisa seorang wanita dapat berbicara seperti itu di antara laki-laki? Namun Ratu Gorgo membalasnya dengan jawaban yang ketus yang semakin membuat utusan itu kesal. Utusan itu kemudian memperingatkan Raja Leonidas untuk memikirkan dengan hati-hati sebelum menjawab, karena jawabannya akan menentukan nasib bangsanya. Namun Raja Leonidas menolak perintah untuk tunduk, dan dia bahkan mengarahkan pedangnya ke arah utusan dan para pengawalnya, membuat mereka berdiri di dekat lubang eksekusi. Utusan itu memperingatkan Leonidas dan mengatakan jika raja tidak boleh membunuh seorang utusan. Namun Leonidas tidak peduli dan mengatakan inilah Spartan, dan dia segera menendang mereka jatuh ke arah lubang dan membunuhnya. Setelah kejadian itu, Leonidas memanjat ke atas pegunungan untuk berkonsultasi dengan Oracle dan para Euphor, yang merupakan pendeta para dewa dalam kepercayaan Sparta. Setelah memberi mereka emas, dia menjelaskan rencananya yang akan pergi ke utara untuk mencegah pasukan Persia datang, dan dia bertanya ke Oracle apakah pasukannya akan memenangkan pertempuran. Oracle adalah wanita muda paling cantik di Sparta, tapi karena kecantikannya dia dikutuk dan dipaksa tinggal di pegunungan dengan para Euphor yang buruk rupa. Lalu setelah melakukan doa, Oracle mengatakan kepada Euphor bahwa bangsa Spartan akan jatuh. Euphor segera mengatakan kepada raja, bahwa dia tak bisa pergi berperang karena sebentar lagi akan ada acara perayaan. Mendengar itu Leonidas kesal, karena dia tak bisa jika hanya duduk dan tak melakukan apa-apa. Di adegan berikutnya, salah satu anggota dewan bernama Theron, menyuap para Euphor dengan emas dari Persia, dan meminta mereka untuk memberi fatwa agar raja tidak pergi berperang. Keesokan paginya, Leonidas dan kaptennya mengumpulkan 300 prajurit untuk menyambut kedatangan Persia di wilayah utara. Namun salah seorang dari pasukannya adalah putra kapten sendiri, dan raja mengatakan jika dia terlalu muda untuk berperang. Tetapi kapten meyakinkan raja bahwa putranya sudah siap untuk berperang, dan membela bangsa Spartan. Tak lama kemudian, Theron dan anggota dewan lain menghampiri mereka dan menanyakan apa yang akan raja lakukan. Theron mengatakan jika Oracle sudah melarangnya pergi berperang, dan meminta raja untuk kembali.
Raja menjawab dia hanya berjalan-jalan keluar dan 300 orang ini adalah pengawal pribadinya. Theron yang sudah tahu sifat Raja Leonidas hanya bisa bertanya kemana mereka akan pergi. Raja menjawab mereka akan pergi ke utara pesisir pantai tempat armada laut Persia mendarat. Setelah mengetahui itu Theron tiba-tiba membiarkannya pergi, karena yang dia cari hanyalah informasinya. Tepat sebelum Raja pergi, Ratu memberikan kalungnya dan meminta dia untuk kembali dengan selamat. Saat pasukan Spartan berbaris melintasi gunung, mereka bertemu dengan bangsa Arhadian. Pemimpin Arhadian mengatakan jika dia telah mendengar bahwa Spartan akan keluar untuk melawan Persia, jadi dia membawa pasukannya untuk ikut bergabung. Tapi dia terkejut setelah mengetahui Raja hanya membawa sejumlah kecil pasukan untuk melawan musuh. Dia menganggap Raja terlalu sombong dengan pasukan Spartanya. Leonidas kemudian bertanya ke salah satu tentara Arhadia, apa profesinya sebelumnya? Tentara itu menjawab dia seorang pematung. Leonidas bertanya hal yang sama ke tentara lain, dan kebanyakan dari mereka bukan terlahir dan terlatih sebagai tentara. Leonidas tersenyum dan melihat ke belakang hanya untuk menunjukkan pasukannya yang berjumlah 300, lalu semua prajuritnya kompak menyuarakan "Huhah". Kemudian Raja mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak prajurit daripada yang Arhadian miliki. Para Arhadian terkesan dan kemudian mereka berbaris di belakang Sparta dan turun ke wilayah laut bersama. Sementara itu, Ratu bertanya kepada para dewan apakah mereka akan mengirim pasukan bantuan untuk membantu Leonidas. Salah seorang anggota dewan lalu mengatakan jika dia akan mengatur pertemuan dalam 2 hari, dan Ratu dapat berbicara pada saat pertemuan itu. Namun Ratu mengatakan jika Raja mungkin tidak bisa menunggu sampai 2 hari, dia lalu meminta dewan itu untuk membuat pertemuan besok. Di sisi lain, ketika kelompok Leonidas sampai di pesisir pantai, Arhadian mulai meragukan diri mereka setelah melihat banyaknya armada laut Persia yang berada di lautan. Pada malam itu, Dewa Yunani mengirim badai besar untuk menghancurkan armada laut Persia. Awalnya Arhadian merasa senang melihat itu, tetapi di pagi harinya, mereka baru tahu jika pasukan Persia ternyata masih terlalu banyak. Pasukan Arhadian mulai ketakutan tetapi Spartan justru sebaliknya. Para Spartan terlihat senang karena mereka pasti akan gugur di medan perang, dan itu merupakan kematian yang indah dan membanggakan bagi seorang prajurit. Sore hari itu, Spartan mulai mendirikan tembok di antara tebing dan laut, dan tak lama kemudian seorang utusan Persia datang untuk menemui Raja Leonidas. Namun dia malah mengolok-olik Spartan karena mereka melawan sesuatu yang tak akan bisa mereka lawan. Tapi hinaannya terhenti setelah dia melihat beberapa pasukan Persia yang mati digunakan sebagai semen untuk tembok batu itu. Dia segera menyerang mereka, tetapi seorang prajurit Sparta mendekatinya dan langsung memotong lengan utusan itu. Dia mengatakan kepada utusan itu agar memberitahukan kepada raja mereka bahwa mereka sedang berperang. Di sisi lain, terlihat makhluk bongkok berwujud monster datang menemui Leonidas dan kapten. Makhluk ini bernama Ephialtes. Dia memperingatkan raja bahwa ada celah lain yang bisa saja dilalui Persia. Dia menawarkan diri untuk ikut bergabung dan menjaga celah itu. Dia merupakan anak seorang prajurit Spartan dan dia ingin mengabdi seperti ayahnya. Dia lalu menunjukkan kemampuannya dan kecepatan tusukan tombaknya. Tetapi raja melihat jika Ephialtes tidak bisa mengangkat perisai yang wajib dibawa pasukan Spartan. Raja lalu mengungkapkan jika Ephialtes tidak bisa bertarung bersama Spartan, karena Spartan menggunakan perisai mereka untuk melindungi dirinya dan kelompoknya. Segera setelah itu raja langsung meninggalkan Ephialtes. Ephialtes menjadi sangat kesal dengan hinaan itu, dan merasa dia sudah salah mengabdi. Beberapa saat kemudian, Leonidas mulai mengatur strategi. Dia lalu mengirim Arhadian untuk menjaga celah lain di belakang pasukannya, yang bisa saja ditemukan oleh pasukan Persia. Tak lama kemudian Leonidas memimpin pasukannya untuk membuat formasi, dan memulai pertempuran mereka. Mereka hanya perlu diam menunggu pasukan Persia datang ke celah sempit itu. Mereka berbaris menjadi kesatuan dan saling melindungi. Gelombang pertama pasukan Persia mulai maju menyerang mereka, tetapi berkat arahan dan strategi Leonidas, pasukan Spartan dengan mudah mengalahkan pasukan Persia, membunuh mereka semua tanpa perlawanan yang berarti. Setelah memukul mundur sebagian pasukan Persia, Spartan tak melepaskan mereka begitu saja.
mereka menuntun pasukan Persia yang tersisa ke tebing di tepi laut dan mulai menjatuhkan mereka ke dalam sana. Dalam gelombang pertama Spartan tak kehilangan siapapun, sementara dari Persia sudah kehilangan ratusan bahkan ribuan orang. Sesaat setelah Spartan keluar dari celah, mereka langsung dihujani anak panah oleh pasukan Persia, bahkan saking banyaknya sampai menutupi cahaya matahari. Namun Spartan menangkis panah itu dengan perisai tebal mereka, dan menyebut Persia pengecut. Setelah pertempuran kedua selesai, tampaknya Persia belum menyerang lagi, jadi Spartan menggunakannya untuk beristirahat dan mengumpulkan senjata dari mayat-mayat musuh. Selama masa tenang itu, Raja Persia muncul dan tiba di medan perang untuk menemui Leonidas, dan sekali lagi dia menawarkan kesempatan untuk Spartan. Dia berjanji bahwa Leonidas dan Sparta akan hidup makmur di bawah perintahnya, dan bahkan Leonidas akan dijadikan kaisar perang, dan dia juga akan menghentikan perang ini, tetapi jika Leonidas setuju dengan syaratnya, yaitu Leonidas harus tunduk dan bersujud kepadanya. Namun Leonidas mengatakan itu tak akan terjadi, karena pahanya sedang sakit setelah membunuh ribuan tentara Persia. Mendengar itu, Xerxes menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa dia dapat menghapuskan bangsa Spartan, dan tak ada seorang pun di bumi yang akan tahu tentang mereka dan siapa mereka, dan segera semua orang akan melupakan Raja Leonidas dan bangsa Spartanya. Tapi Leonidas tak gentar sedikit pun dengan ancaman itu, dia bahkan mengatakan akan menang dalam perang ini. Dalam pertempuran berikutnya, Persia mulai mengerahkan pasukan khusus mereka yang disebut pasukan abadi, yang berisi para monster tak berjiwa dan memiliki mata hitam. Mereka memakai topeng hitam dan emas beserta senjata khusus mereka. Mereka juga melepaskan monster besar untuk menghancurkan Spartan. Namun Leonidas dengan mudah memenggal kepala monster itu, dan para Spartan juga dengan mudah mengalahkan pasukan khusus Persia, meskipun mereka juga harus kehilangan beberapa pasukannya. Xerxes yang mengamati pertempuran itu mulai merasa kesal karena pasukannya terus saja dikalahkan. Pada pertempuran berikutnya, Persia mulai mengerahkan kekuatan besar mereka, di antaranya monster dan binatang raksasa yang dibawa dari dunia lain, para penyihir, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka semua berhasil dikalahkan oleh Spartan. Ketika Xerxes melihat tentaranya terus saja kalah, dia mendisiplinkan pasukan dengan memenggal kepala para jenderal dan mengambil alih komando. Selama pertempuran berikutnya, Spartan berhasil mengurangi sebagian besar pasukan Persia, namun di sisi lain mereka juga kehilangan prajuritnya, salah satunya adalah putra kapten sendiri. Tak lama setelah itu, Raja menemui salah satu prajurit bernama Dilios, memintanya untuk pulang ke rumah dan menceritakan kepahlawanan mereka, memberitahu semua orang Yunani tentang kisah 300 Spartan. Dia melakukan itu karena dia sudah bertekad untuk mati di medan perang, dan mempertahankan harga diri Spartan. Raja lalu memberikan kalung milik istrinya ke Dilios, dan segera memintanya untuk kembali. Di sisi lain, setelah Ratu bertemu dengan Jenderal Athena, dia tiba-tiba didatangi oleh Theron. Theron mengatakan kepada Ratu bahwa anggota Dewan tak akan pernah mengizinkan pasukan untuk pergi membantu Leonidas, apalagi dengan terang-terangan Leonidas sudah melanggar fatwa dari Oracle. Dia lalu mengungkapkan jika dia bisa membantu Ratu untuk membujuk para Dewan, tetapi Ratu harus berhubungan badan dengannya. Tanpa menunggu Ratu menjawab, Theron langsung memaksanya dan melakukannya dengan kasar. Di sisi lain, Ephialtes datang ke tempat Xerxes. Di sana dia melihat banyak penari erotis, dan puluhan selir dari Raja Xerxes. Dia merasa kagum padanya dan mulai tergoda. Dia lalu menawarkan diri untuk bergabung dengan Raja. Raja kemudian mengatakan akan memberi selirnya dan memberi kesempatan dia bertarung, asalkan Ephialtes mau bersujud padanya. Pada akhirnya Ephialtes setuju dengan itu, dan dia segera memberitahu tentara Persia tentang celah lainnya yang digunakan Spartan untuk berlindung, dan dengan itu maka tentara Persia dapat dengan mudah mengepung Spartan. Keesokan harinya, pemimpin Arhadian datang menemui Leonidas. Dia mengatakan jika monster bongkok yang sebelumnya telah berkhianat dan memberitahukan lokasi mereka kepada pasukan Persia, sehingga sekarang celah yang mereka jaga telah dikepung oleh pasukan Persia. Dia meminta Leonidas untuk menyerah atau lebih baik mundur. Namun Leonidas menolak dan akan tetap melawan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, pemimpin Arkadian mengatakan jika dia dan pasukannya akan pergi dari medan perang untuk keselamatan mereka.
Sementara itu, Ratu bertemu dengan anggota dewan di pertemuan umum. Dia kemudian memberikan pidato yang bagus tentang mengapa mereka harus membantu raja dengan mengirim pasukan bantuan. Beberapa anggota tersentuh oleh apa yang dia sampaikan dan mulai setuju dengannya. Namun ketika dia mengakhiri pidatonya, Theron tiba-tiba datang ke tengah pertemuan dan mengatakan bahwa mengapa orang-orang harus mendengarkannya, apalagi dia hanyalah seorang pezina. Theron bahkan memfitnahnya dengan mengatakan bahwa tadi malam Ratu mendatanginya dan menawarkan diri untuk melakukan seks, tapi karena dia pria yang jujur tentu saja dia menolak tawaran itu. Ratu yang marah mencoba menghajarnya, namun dia diamankan oleh penjaga, tapi diam-diam dia melepaskan diri dan segera menusuk Theron. Ketika dia melepas pedangnya, semua uang Persia yang ada di kantong Theron mulai berjatuhan. Anggota dewan yang melihat itu segera menyadari jika Theron adalah pengkhianat. Di sisi lain, setelah kewalahan menahan pasukan Persia, para Spartan hanya bisa bertahan di tengah-tengah kepungan mereka, dan jumlah pasukan Spartan yang tersisa tak kurang dari 100. Raja Xerxes selalu memberikan kemurahan hatinya sekali lagi, dan meminta Leonidas untuk bersujud maka dia akan mengampuninya. Kali ini, Leonidas benar-benar melakukannya namun semua itu hanya pura-pura, hanya untuk mengisyaratkan agar pasukan Spartanya maju bertempur sampai mati. Dalam panasnya pertempuran, Leonidas mengambil tombaknya dan melemparkannya ke arah Xerxes, di mana tombak itu mengiris pipinya namun tak membunuhnya. Meskipun terjadi perlawanan sengit, namun satu persatu Spartan mulai tumbang, bahkan raja juga tumbang setelah mengucap kata terakhirnya. Dia meninggal dengan tertancapnya puluhan panah di tubuhnya. Di sisi lain, Dilios berhasil kembali ke kota Sparta. Dia mengembalikan kalung ratu dan menyebarkan berita tentang kepahlawanan 300 prajurit Spartan. 1 tahun kemudian, terlihat bahwa Dilios sekarang menjadi kapten prajurit, di mana dia dan pasukannya sudah bersiap untuk membalaskan kematian Raja Leonidas, tapi kali ini dia tak membawa 300 Spartan, melainkan membawa 10.000 pasukan Spartan dan 30.000 pasukan umum dari penjuru Yunani. Mereka akan mati-matian bertempur dan mengusir bangsa Persia dari Yunani, dan film pun berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.